박세영이 안 죽였어요. Halo, kembali lagi di Buka Film bersama gua Jacqueline. Dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Siapa di sini yang masih suka mewek kalau nonton film sedih? Kali ini gua akan membahas film yang berjudul Miracle in Cell No. 7, film Korea Selatan tahun 2013. Film ini sangat bagus. Film ini sampai di remake atau dibuat ulang di berbagai negara. Mulai dari versi India, Turki, Filipina, dan bahkan yang terbarunya versi Indonesianya. Film ini mengandung bawang, jadi langsung aja siapin tisumu, cemilanmu, dan kuotamu. Cari posisi nonton senyaman mungkin. Watching movie, let's go, here we go. 똥물 먹으면 안 돼? Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Lee Yong-gu dan putri kecilnya bernama Yesu. Lee Yong-gu sangat menyayangi putrinya itu, namun mengidap penyakit keterbelakangan mental, 말고 꼭 밥 사 먹. sehingga menyebabkan dia terlihat sedikit kurang cerdas dari orang dewasa pada umumnya dan cenderung berlaku kekanak-kanakan. Yesung dan ayahnya memiliki sebuah kebiasaan, di mana ketika sang ayah pergi, Yesung akan menghitung sampai 3, hingga sang ayah berbalik dan bertingkah konyol demi membuat anaknya tertawa. Dia juga merupakan single parent. Namun meski dengan keterbatasannya itu, dia tetap bekerja sebagai tukang parkir di sebuah mall yang bernama Mall Pondok Indah. Dia bekerja untuk memenuhi dan menafkahi sang buah hati. Suatu ketika, Yesung dan juga Yonggu sedang menyanyikan lagu Sailor Moon di depan sebuah toko peralatan sekolah. Di samping toko TV itu, Yesung melihat sebuah tas berwarna kuning yang bergambarkan Sailor Moon. Dia sangat tertarik dan menginginkan tas tersebut, yang mana tas itu tinggal satu-satunya yang tersisa di toko itu. Tapi ayahnya tidak membawa uang. Dia berjanji akan membelikan untuk Yesung besok setelah ia mendapatkan gajinya. Tiba-tiba tas itu dibeli oleh seorang bocah bersama ibu dan ayahnya yang seorang komisaris polisi. Karena tidak mau Yesung kecewa, Yonggu sambil meminta dan memohon kepada ayah anak tersebut untuk tidak membeli tas. Tapi karena perlakuan Yonggu yang aneh, ayah dari anak tersebut tidak terima, lalu ia menampar Yonggu. Yesung yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu tidak terima dan mencoba merelai, namun Yonggu yang masih memohon masih saja terus ditampar, sampai akhirnya manajer toko tersebut berhasil merelainya. Kemudian pada malam harinya, sebelum tidur, Yesung meminta ayahnya untuk tidak memaksakan diri demi membeli tas itu untuknya jika saat ini ia sedang tidak mempunyai uang. Keesokan paginya, ketika Yonggu sedang istirahat makan siang, tiba-tiba saja ia dihampiri oleh anak komisaris polisi yang ia temui kemarin. Putri komisaris itu memberitahukan bahwa ia tahu ada toko lain yang menjual tas Sailor Moon. Yonggu pun dibawa oleh putri komisaris ke sebuah gang yang sepi melewati sebuah pasar. Dalam perjalanan, tiba-tiba anak tersebut jatuh. Kepalanya terbentur sebuah batu. Sontak Yonggu melakukan pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan dan melonggarkan pakaian anak tersebut agar mudah untuk bernapas. Tapi suenya, kejadian itu malah menjadi bencana baginya. Ada seorang wanita berjalan melihat aksi Yonggu tersebut. Yonggu itu jadi terlihat bersalah seperti sedang melakukan pelecehan terhadap anak komisaris tersebut. Padahal Yonggu bermaksud ingin meminta tolong kepada wanita itu, tapi dia malah pergi dan berteriak meminta tolong meninggalkan Yonggu. Malamnya, terlihat Yesung tampak murung yang menunggu ayahnya yang tak kunjung pulang. Ternyata wanita di pasar sebelumnya telah melaporkan Yonggu kepada polisi. Ayahnya yang sedang berada di dalam kantor polisi malah menjadi sasaran amarah polisi karena kesalahpahaman yang dibuatnya. Keesokan harinya, Yonggu dibawa oleh polisi ke olah TKP untuk melakukan reka ulang adegan. Di TKP sudah banyak polisi dan wartawan serta warga sekitar yang berdatangan. Sayangnya, pertolongan pertama yang dilakukan Yonggu malah disalahartikan oleh publik.
Memberi nafas buatan dikira pelecehan seksual. Melepaskan celana agar mudah untuk si anak bernapas malah dikira hendak melakukan pemerkosaan. Gilanya, para polisi meminta Yonggu untuk melepaskan celananya dengan dijanjikan akan segera dipertemukan dengan Yesung putrinya. Tentu saja melihat Yonggu yang hendak melepaskan celananya membuat orang-orang yang berada di TKP semakin berpikir bahwa Yonggu memang ingin memperkosa anak kecil itu. Tiba-tiba seorang warga langsung melepas masker Yonggu dan membuat Yesung putrinya yang kebetulan ada di TKP mengetahui bahwa ayahnya telah ditangkap oleh polisi. Selesai melakukan reka ulang adegan, Yonggu langsung dibawa ke penjara oleh para polisi. Sementara itu Yesung hanya bisa menangis dan berteriak melihat ayahnya yang dibawa pergi. Keesokan harinya Yonggu dibawa ke dalam sel tahanan. Dia terjerat kasus penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan anak. Yonggu melihat sebuah telepon. Dia mencoba menghubungi Yesung, tapi tentu saja Yonggu tidak diberikan dan dia malah dipukul dengan gagang telepon dari kepala sipir. Ini adalah pertemuan pertama Yonggu dengan kepala sipir yang bernama Jong Min Hwan. Yonggu langsung diseret dan dimasukkan ke dalam sel nomor 7 bersama 5 tahanan lainnya yang bernama Bongsik sang napi maling, Chunho sang napi penipu, Manbeum sang napi cabul, Yang Ho sang kepala gangster, Seo sang kakek tua-tua keladi penipu. Sesampainya di dalam sel, Yonggu langsung memperkenalkan dirinya dengan sangat lengkap. 안녕하세요. 이영구. 1961년 1월 18일 태어났어요. 엄마 아팠어요. 내 머리 커서. Keanehan Yonggu ini membuat seisi sel menjadi bingung. Alhasil, ketua gangster pun menyuruh sang napi cabul melihat berkas milik Yonggu. Di sini kenapa alasan bukan bos gangster yang membuka berkas itu? Dikarenakan ia tidak bisa membaca. 내가 책 읽는 거 봤냐? 형법 287조 미성년자 약 Setelah mengetahui Yonggu ditahan karena membunuh dan memperkosa gadis di bawah umur, mereka pun langsung menghajarnya. 305조 미성년자 간음 취행의죄. Dikarenakan menurut mereka itu adalah kejahatan yang paling hina. Tapi setelah membaca keputusan sidang dan hukuman mati yang akan diterima Yonggu, 1심 사형 mereka berhenti dan tidak lagi memukulnya. Di hari yang sama, Yesung dibawa ke panti asuhan. Dan karena ia tidak tahu kapan ayahnya pulang, Yesung berinisiatif untuk menempelkan alamat juga nomor telepon penting yang ia tinggali, agar saat ayahnya kembali, dia tidak bingung untuk mencarinya. 뭐야? 자자자 입금들 확실하게 어? 저 씨바닥들 감히 내 Di dalam penjara terjadi sebuah tragedi di mana Yonggu yang melihat kejadian bos dari komplotan lain itu tidak terima dengan bos gangster yang sedang melakukan bisnis yang dapat merugikannya. Lalu bos dari komplotan lain itu menyuruh anak buahnya melancipkan ujung sikat gigi untuk menusuk bos gangster. Yonggu pun langsung berlari menyelamatkan bos gangster dan akibatnya serangan tadi justru mengenai Yonggu dan membuatnya terluka. 지랄하고 있네. Tanpa pikir panjang, sang bos gangster langsung menghajar narapidana yang menyerang Yonggu itu. Kejadian itu membuat bos gangster semacam penguasa di penjara itu merasa berhutang budi kepada Yonggu. Dia bertanya, apa yang diinginkan oleh Yonggu sebagai balasannya? Lalu Yonggu hanya menjawab, nama putrinya Yesung. 승리야. 어? Beberapa hari kemudian, para narapidana disajikan lagu rohani yang dibawakan oleh anak-anak panti asuhan. Yesung, putrinya Yonggu, juga berada di panggung pertunjukan. Di tengah-tengah pertunjukan, tiba-tiba Yesung menghilang. Dan tak disangka Yesung diselundupkan dan dibawa ke dalam penjara oleh sang napi cabul. 괜찮아요? 얼른 가세요. 네가 예수야?
Ini adalah saat pertemuan ayah dan anak yang bikin sedih. Yonggu pun langsung memeluk Yesung. 미안해. Yonggu sangat berterima kasih kepada mereka yang sudah membantunya bertemu dengan Yesung. 이영구 딸 예스 12월 23일. Mereka takut jika ketahuan para sipir karena bisa aja akan diperpanjang masa hukumannya. Situasi pun menjadi rumit karena sang napi maling yang panik berteriak memanggil dan mencoba melaporkannya kepada sipir. Mendengar teriakan dari sang napi maling, sipir pun menghampiri sel mereka. Dengan cepat, Yesung duduk bersembunyi di bawah kaki sang napi maling dan memegang jarinya dengan tatapan yang memelas. Hingga akhirnya sang napi maling pun menjadi luluh dan merasa kasihan. 빵 하나만 더 주세요. 먹어 이 자식아. Yesung pun belum puas bertemu dengan ayahnya dan sekarang Yesung harus pulang. Yesung bersikuku tidak mau meninggalkan sel, malah ia ingin hidup di sana bersama sang ayah. 다 나쁜 사람들. 아빠 나쁜 짓 안 했어. Saat sedang bersih-bersih, napi cabul pun mendapat kabar bahwa teman-teman panti asuhan Yesung ingin segera pulang karena pendeta mereka jatuh sakit. Semua dalam keadaan panik dan bos gangster itu membuat janji kepada Yesung bahwa nanti ia akan membawanya lagi ke dalam sel dan bertemu dengan Yonggu. 약속. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung membawa Yesung kembali ke teman-teman panti asuhannya agar keberadaannya tidak diketahui oleh para polisi. Tetapi suenya, teman-teman Yesung sudah pergi duluan. Alhasil, Yesung terpaksa harus tinggal di sel nomor 7 bersama mereka untuk sementara. 예중이 콩 먹어야 돼 콩. 빛 먹어야 돼 이빨려. 빨려. Beberapa hari kemudian sang napi penipu mendapat kabar bahwa 2 hari lagi akan kembali diadakan acara keagamaan seperti sebelumnya. Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengeluarkan Yesung. Malamnya sebelum tidur, Yesung meminta maaf kepada ayahnya. Sebab karena ia meminta sang ayah untuk membelikannya tas Sailor Moon, membuat Yonggu harus dipenjara. Namun ayahnya tidak mempermasalahkannya. Lalu, tiba-tiba, sang napi cabul mendengar sipir sedang jalan mendatangi mereka. Sipir itu berkata bahwa ia mendengar ada suara wanita di dalam sel mereka. 제가 뭐야 이거? 달님. 자빠자 자자. Beruntungnya dengan cepat bos gangster menyembunyikan Yesung. 정의로는 용서하지 않겠다. Tibalah di mana mereka berencana untuk mengeluarkan Yesung. Secara bergantian mereka membawa Yesung ke dalam panggung. Tapi seketika rencana mereka berantakan. Yesung dan bos gangster sangat terkejut. Yang datang bukan acara panti asuhannya, melainkan para biksu yang sedang melakukan acara keagamaan. Dengan perasaan marah, bos gangster menyalahkan dan memukuli sang napi penipu yang salah dalam membuat rencana. Di malam yang sama, saat kepala sipir melihat-lihat foto panti asuhan yang diadakan di penjara, ada yang ganjil dari foto tersebut karena menghilangnya satu dari anak kecil yang berada di atas panggung. Gelagat mereka yang menyembunyikan Yesung dalam sel makin tercium. Ketika mereka sedang berdebat, salah satu sipir sedang mengecek sel mereka. 식사하셨어요? 먹었지 뭐. 아무래도 먹고 금방 해. 앉아가지고 뭐하니? Suenya, kepala sipir datang ke tempat itu dan mengetahui keberadaan Yesung. Di luar hujan turun begitu deras. Kepala sipir dan seorang sipir lainnya menyeret Yonggu keluar dari dalam sel menuju ke lapangan.
Sedangkan putrinya yang sudah ketahuan sekarang berada di dalam ruangan staf. 아 비정규직이 그때 어떻게 싶어? Yonggu terus berbicara ingin ketemu putrinya dan bilang kalau dia itu tidak bersalah. Hal itu pun membuat kepala sipir menjadi kesal. 지영이 안 죽였어요. Akibat dari kejadian itu, semua tahanan dikeluarkan dari dalam sel dan dilakukan pemeriksaan satu persatu. 우리가 마음 먹고 확 불어버리면은 교당한 면도 뭐가 팍. Di sisi lain, Yonggu menjadi tersangka, lalu dimasukkan ke dalam sel pengasingan dengan tubuh yang terikat. Yesung pun saat ini sudah kembali ke panti asuhan dan terus menangis karena terpisah lagi dengan sang ayah. Di malam berikutnya, tiba-tiba saja terjadi kebakaran di salah satu sel. Dari kebakaran tersebut adalah Samyun, bos dari komplotan lain, yang terus membakar dan menyiramkan bensin yang ada di tangannya. 내 이름 불러줄 테니까. 전사동 개발하고 운동장으로 내보내. Kejadian itu membuat para sipir mengevakuasi semua tahanan yang ada di dalam sel menuju ke halaman. Yonggu juga berhasil dikeluarkan dan dilepaskan oleh seorang sipir dari dalam sel pengasingan. Bos dari komplotan lain dan kepala sipir berada di tempat yang sama. Kepala sipir sedang membujuk bos komplotan lain itu untuk berhenti melakukan hal gila tersebut. Yonggu yang melihat kepala sipir dan bos komplotan lain ada di dalam ruang terbakar. Yonggu mencoba menolong mereka berdua, tapi memang keadaan sudah kacau, jadi tidak ada satupun yang mau membantu mereka. Tiba-tiba, tanpa pikir panjang, Yonggu masuk ke dalam kobaran api, lalu menolong mereka berdua. Keesokan harinya, kepala sipir terbangun. Dia tidak mengingat apa yang terjadi. Saat dia bertanya kepada dokter, dokter pun menjelaskan bahwa Yonggu lah yang sudah menyelamatkan nyawanya dari kebakaran tersebut. 과장님 업고 오느라 가스 많이 마셨을 텐데 빨리 주세요. 우리 과장님 빨리 주세요. 카대요. Dokter itu pun merasa aneh. Kenapa ada seorang penculik aneh yang malah menyelamatkan dan bertaruh nyawa untuk orang lain? 뭐가 어떻게 돼요? 천만 다행이겠지. Yesung sudah mulai masuk sekolah. Ia pun ke kelasnya untuk belajar. 안녕하세요. Di dalam kelas, Yesung meminta gurunya untuk menemani Yesung ke penjara dan bertemu dengan sang ayah. 학범 상담. 상담. 선생님 신분증 있죠? Tentu saja pertemuan ini membuat ayah Yesung senang. Lalu guru Yesung memberitahukan bahwa Yesung adalah murid yang sangat cerdas juga berprestasi. 아니고요. 그냥 그 학부모 상담이에요. 적금 월급 64만 8,800원에서 17만 원. 24개월 만기. 우리 반에서 예승이가 제일 똑똑하고. Namun sayang kebahagiaan mereka berdua tidak berlangsung lama, sebab waktu menjenguk narapidana sudah habis dan sang ayah harus diseret kembali ke dalam penjara. Tentu saja hal ini membuat Yesung sedih. Sementara itu, kepala sipir yang melihat hal itu hanya bisa terdiam. Di ruangannya, kepala sipir mengingat-ingat kenangan bersama sang putra yang sudah meninggal dunia. 저희들도 이제 더 이상 보여줄 수가 없어요. Karena berpisah dengan ayahnya, Yesung tidak mau makan dan dia pun jatuh sakit. 멀리 가기 싫어요. Yesung meminta agar dirinya dipenjara saja sehingga ia bisa bertemu ayahnya setiap hari. Namun kepala sipir hanya diam dan meninggalkan rumah sakit. Siangnya, entah kenapa para bawahan kepala sipir mengajukan protes. Mereka takut dipecat atas tindakan yang hendak dilakukan oleh kepala sipir. Ternyata alasan mereka takut dipecat karena kepala sipir menyelundupkan Yesung ke dalam sel nomor 7 di tempat ayahnya berada. Kemudian Yonggu diminta untuk ke ruangan kepala sipir dan bertemu langsung dengannya. Di sana ia pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mempertemukannya dengan anaknya. Suatu ketika, Yesung meminta bos gangster untuk membacakan sebuah dongeng. Namun seperti yang kita ketahui, sang bos gangster tidak bisa membaca. Sang napi cabul dan sang napi penipu pun menyindir bos gangster dan mengatakan bahwa hanya orang idiotlah yang tak bisa membaca. Bahkan si Panse bisa diajarkan membaca hanya dalam waktu 3 bulan saja. 이 방에는 그런 사람 없어요, 형님. 그걸 모르는 사람이 어디 있어요? 그걸 미친놈이야.
Lalu sang napi maling memohon kepada bos gangster untuk menyelundupkan sebuah ponsel agar ia bisa menghubungi istrinya yang akan melahirkan dalam waktu dekat. 그렇게 들어오고 싶어? 일로 와. 너도 사형받아. Mengetahui hal tersebut membuat Yesung tampak sedih. Di tempat lain, kepala sipir pergi ke kantor polisi pusat untuk memeriksa berkas yang berisi kasus milik Yonggu. Ketika membaca berkas itu, kepala sipir merasakan ada keganjalan. Ia tidak yakin bahwa Yonggu yang mengidap penyakit keterbelakangan mental bisa membuat kesaksian tertulis sebagus itu. 이용구 잡힐 신술사 맞아? Siangnya, kepala sipir menjemput Yesung di sekolah. Saat ini, kepala sipir sudah mengadopsi Yesung dari panti asuhan. Di dalam sel, Yesung tampak sedang mengajari bos gangster untuk menulis dan membaca. Tak lama, sang napi maling pun datang dengan wajah betenya. Karena pada hari itu istrinya akan melahirkan. Namun ia tidak bisa menghubungi sang istri untuk menanyakan kabarnya. Yesung yang mengetahui hal ini pun langsung mengambil ponsel yang ia pinjam dari temannya di sekolah. 삼촌. Dan ia berikan kepada sang napi maling. Kemudian ia langsung menghubungi istrinya. Tapi suenya, sinyalnya di dalam sel mereka sangat tidak bagus, sehingga membuat mereka menyusuri setiap sudut ruangan. Dan anehnya, sinyalnya bagus hanya berada di atas kloset. Ia pun begitu senang jika mengetahui istrinya telah melahirkan putri pertama mereka dengan selamat. Setelah itu pun, ia langsung berterima kasih kepada Yesung. Ketika sedang berolahraga di lapangan, salah satu sipir memberitahukan kepada Yonggu bahwa sidang putusannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Teman-temannya merasa bahwa Yonggu adalah orang baik. Mereka pun tampak kebingungan mengapa ia bisa dituduh membunuh putri dari komisaris polisi. Untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, teman-teman satu selnya pun melakukan reka ulang adegan. Dari penyelidikan yang mereka lakukan sepanjang waktu, kita pun mengetahui bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata putri komisaris polisi itu terpleset dengan kepala menghantam aspal dan tertimpa oleh sebuah batu bata yang jatuh dari atas tenda yang ia tarik. Selanjutnya, sang bos gangster bertanya kepada Yonggu mengapa ia melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap putri komisaris itu. Ternyata di tempat kerjanya dulu, Yonggu diajarkan bagaimana cara melakukan tindak pertolongan pertama, tetapi karena tingkah laku dan cara bicara yang aneh serta sulit dipahami, membuat publik mengira bahwa Yonggu melakukan pelecehan seksual. Setelah mengetahui dirinya tidak bersalah, teman-teman Yonggu mencoba membantunya. Hari demi hari temannya mengajarkan dan melatih Yonggu dengan kertas agar ia dapat berbicara dengan benar dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah serta bisa memenangkan sidang putusannya nanti. 도장 찍으면 집에 보내준다고 예승이한테 셀러문 가방도 사주고. 성남교도소 보안과장 장민환입니다. Di sisi lain, kepala sipir yang mengetahui bahwa Yonggu tidak bersalah memutuskan untuk langsung datang menemui sang komisaris polisi tersebut. Kepala sipir memohon kepada sang komisaris untuk mencabut tuntutannya. 제가 드릴 말씀 아니지만 재수사 부탁드립니다. 이용구 범인 아닙니다. Karena terbukti bahwa Yonggu sebenarnya tidak bersalah. Tetapi sang komisaris menolak permohonannya karena menurut sang komisaris harus ada pihak yang bisa disalahkan atas kematian putrinya. Kepala sipir mengatakan bahwa ia pernah mengalami hal yang sama. Ternyata putra sematawayang kepala sipir yang kini tiada dulunya tewas di tangan salah satu napi yang sempat akrab dengan dirinya. 아끼는 재수자한테. Di dalam sel, teman-teman Yonggu mengajarkannya untuk bisa berargumen dengan baik ketika di persidangan nanti. Teman-teman sel Yonggu benar-benar tampak seperti besti sejatinya. Panjang waktu seperti tak mengenal lelah, Yonggu mencoba menghafal naskah yang berisi jawaban-jawaban tentang pertanyaan yang nantinya akan dilontarkan oleh hakim kepada dirinya. Lalu hari persidangan pun tiba. Jasa penuntut pun bertanya, 지형량을 벽돌로 내려친 사실이 있죠? 피고인 질문에 대답하세요. namun anehnya Yonggu cuma diam saja dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Setelah berdiam diri dalam waktu yang cukup lama, akhirnya Yonggu menjawab bahwa memang benar dirinya lah yang melakukan tindak kriminal terhadap putri komisaris polisi. 내려친 사실이 있죠? 있어요. Tentu saja pertanyaan ini membuat seisi ruangan sidang begitu marah kepada Yonggu. Lantas kepala sipir dan putrinya, Yesung, sangat bingung sekaligus geram karena mereka tahu bahwa sesungguhnya Yonggu benar-benar tidak bersalah.
Kepala sipir pun emosi dan langsung memarahi kebegoan Yonggu itu. 이용구, 너 무슨 소리야? 정신 차려 임마! 나 때문에 죽었어요. 미안합니다. 네가 무슨 사람을 죽여! Siapa sangka alasan Yonggu seperti itu benar-benar membuat penonton begitu emosi. Karena ternyata sebelum sidang dimulai, si kampret komisaris itu pun datang menemui Yonggu di sebuah ruangan tersembunyi. Si kampret komisaris itu tampak memukuli Yonggu bertubi-tubi dan dia mengancam. 죄가 달게 받아. 그렇지 않으면 네 딸 내가 똑같이 만들어준다. Jika Yonggu tidak mengaku bersalah, maka ia akan membunuh Yesung putrinya. 내려친 사실이 있죠. Itulah sebabnya kenapa Yonggu mengakui kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Semua ia lakukan demi putrinya Yesung agar tidak dibunuh oleh si kampret komisaris itu. Hasil dari sidang itu pun memutuskan Yonggu akan dijatuhi hukuman mati. 피고인 이용구에게 사형을 선고한다. 아빠 나쁜 사람 아니지? 아줌마가 피아노 학원도 보내주신대. Di sisi lain, Yesung diajak kepala sipir tinggal di rumahnya bersama sang istri. Mereka bertiga melakukan hal bersama layaknya seorang keluarga. Dan tidak lupa Yesung selalu mengirimkan surat kepada Yonggu yang membuat ia sangat bahagia saat membaca surat dari Yesung. 애들한테 편지 온 거야? 날 잡혔어 548이 12월 23일. Setelah mengetahui hal ini, kepala sipir memohon sesuatu kepada guru sekolah Yesung bahwa ia mengatakan mungkin itu adalah hari terakhir Yesung akan bertemu dengan ayahnya. 예순이가 아빠를 볼 수 있는 날이. 아니 판결 난지 며칠이 됐다고 사형집행이야 사형집행이. 영구 이대로 못 보낸다. Sebentar lagi akan diadakan pentas bakat tahunan di dalam penjara. Semua bestinya Yonggu membuat sebuah rencana besar untuk menyelamatkan Yonggu dari hukuman mati. Mereka akan memanfaatkan pentas tersebut untuk menyelamatkan Yonggu kabur dari penjara. Semua persiapan sudah matang, rencana siap untuk dijalankan. 사람 하나 살리는 일이다. Hampir semua tahanan pun membantu rencana meloloskan diri Yonggu. Pentas diawali dengan sulap yang dilakukan oleh seorang sipir. Dan saat para anggota paduan suara bernyanyi, lalu turun ke panggung, mereka memegang satu persatu tangan dari sipir tahanan. Salah satunya adalah Yonggu yang dituntun oleh Yesung menuju pintu. Di balik pintu tersebut sudah ada balon udara yang siap terbang. Para besti Yonggu pun mengajak Yesung dan Yonggu agar segera menaikinya dan terbang keluar dari penjara itu. Setelah berhasil terbang, mereka bersorak-sorai. Para penjaga yang mulai sadar kalau mereka akan kabur, namun berhasil dicegah oleh para tahanan lainnya. Tapi semuanya gagal karena seutas tali yang mengikat pada balon udara tersebut menyangkut pagar pembatas. Melihat hal itu membuat semua bestinya Yonggu dan narapidana lainnya tampak kecewa dan depresi. Rencana yang mereka susun berhari-hari lamanya harus gagal. Tetapi meski begitu, Yesung dan Yonggu terlihat bahagia karena bisa melihat sunset bersama-sama. 예승아 네, 아빠. 잊지 마. 어떤 걸요? 오늘을 그리고 아빠를. Kemudian tibalah tanggal 23 Desember, tepat pada hari di mana Yonggu akan dieksekusi mati. Karena hari itu juga bersamaan dengan hari ulang tahun Yesung, bestinya Yonggu pun memberikannya sebuah kue dan hadiah-hadiah kepada Yesung. Bahkan entah bagaimana caranya, bos gangster dapat menyelundupkan tas Sailor Moon untuk Yonggu yang dari dulu diinginkannya oleh Yesung. 아빠,
잘 태어나게 해주셔서 감사합니다. Tiba-tiba saja Yesung langsung bersujud dan mengucapkan terima kasih karena Yonggu telah menjadi ayahnya. Yonggu pun melakukan hal yang sama. 아빠 딸로 태어나서 고맙습니다. Kemudian mereka pun berpelukan. Hal tersebut membuat semuanya ikut bersedih karena mengetahui bahwa bisa jadi itu kali terakhir mereka berpelukan. Tak lama kemudian, bos gangster menuliskan sesuatu pada bagian belakang baju Yonggu dan diikuti oleh para bestinya yang lain. 다녀오겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 고마워요. Lalu, Yonggu dan Yesung mengucapkan perpisahan dan rasa terima kasih mereka kepada semua besti Yonggu di sel nomor 7. Selesai berpamitan, Yonggu dan putrinya berjalan keluar dari penjara. Di bagian belakang pakaian Yonggu terdapat sebuah kalimat yang ditulis oleh bestinya sebelum perpisahan. Kalimat itu bertuliskan "Kami mencintaimu". Ketika sedang berjalan, Yonggu dan putrinya didampingi kepala sipir yang terlihat tampak suram hingga sampailah mereka di pintu penjara. Disinilah mereka harus berpisah. 아빠가 같이 못 가도 예승이 혼자서. Di sini terlihat Yonggu tampak sedih sekali karena harus rela meninggalkan sang putri untuk yang terakhir kalinya. Dia pun memeluk Yesung dengan erat sambil meneteskan air mata. 메리 크리스마스. Setelah berpisah, Yesung dibawa oleh kepala sipir. Sementara Yonggu akan dibawa ke ruang eksekusi. Di tengah-tengah perjalanannya menuju ruang eksekusi, 아빠, 잘 가. 예승이 안녕. 예승이 안녕. seperti yang mereka lakukan biasanya, Yesung menghitung sampai 3 sambil berharap ayahnya kembali melakukan gerakan konyol seperti biasanya. Namun kali ini ayahnya tidak akan kembali lagi sehingga Yesung berteriak dan menangis. Mendengar suara putrinya membuat Yonggu bangkit menuju pintu penjara, memeluk Yesung sambil menangis. Dan setelah itu, ayahnya pun dieksekusi. Yesung pun harus merasakan hal terpahit di hidupnya, yaitu berpisah dengan ayahnya untuk selama-lamanya. Ini merupakan hadiah ulang tahun paling mengenaskan bagi hidup Yesung. Beberapa tahun kemudian, Yesung pun sudah beranjak dewasa dan ia kini menjadi jaksa pembela. Tentunya ia berjuang menjadi jaksa untuk membersihkan nama ayahnya, walaupun kini ayahnya telah tiada. Hari itu pun telah tiba. Yesung membuka kembali kasus ayahnya dan berusaha membersihkan namanya. Di pengadilan, Yesung pun menceritakan semuanya, kebenaran dan fakta yang ia ketahui, tentunya dengan para saksi dan bukti-bukti yang tidak bisa dibantahkan. Selesai menceritakan semuanya, Yesung mengatakan kehadirannya di tempat itu semata-mata hanya untuk mengembalikan nama baik dari ayahnya, seorang ayah yang begitu dia cintai. Yesung mencoba melakukan pembelaan terhadap ayahnya yang merupakan fitnah dari seorang komisaris polisi yang bajingan itu. Yesung juga meminta orang-orang yang hadir di persidangan itu untuk memaafkan semua kesalahan sang ayah sewaktu ayahnya masih hidup dulu. Setelah mengetahui bahwa semua keterangan yang dikatakan oleh Yonggu dulu dilakukan di bawah tekanan kepolisian beserta bukti-bukti dan saksi yang ada, pada akhirnya hakim pun mengatakan bahwa Yonggu tidak bersalah. Mendengar pernyataan itu, membuat seisi ruang sidang pun termasuk besti-besti lamanya Yonggu sewaktu di penjara dulu pun tampak begitu senang. Yesung dengan wajah penuh air mata dan kesedihan memandangi foto sang ayah yang berada di sebuah berkas yang ia tangani.
Setelah berhasil membersihkan nama ayahnya, Yesung keluar dari kantor dan melihat sebuah balon berwarna kuning yang menyangkut di kawat pagar penjara. Yesung pun mengingat kenangan kembali, masa ia bersama ayahnya dalam balon udara. Film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil, figur seorang ayah selalu lekat dengan pengorbanan. Sosok ayah yang rela berdarah-darah asal bisa melihat anaknya bahagia. Dari seorang ayah kita belajar arti ketulusan. Pengorbanan berat akan terbayarkan hanya dengan melihat anak tercintanya tetap bahagia. Tidak peduli seberapa berat rasa sakit yang ia rasakan. Dan tetaplah berbuat baik meski tidak dihargai atau mungkin dicaci maki. Karena kebaikan sekecil apapun yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan selalu bernilai di mata Tuhan. Gua Jacqueline dan segala kru Buka Film yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.